Kita menyadari bahwa hidup ini terdiri dari beragam kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau sumber stres yang signifikan. Misalnya bencana alam, masalah keluarga yang kompleks, masalah kesehatan yang serius, pemutusan hubungan kerja, utang yang bertumpuk, kemiskinan, kecelakaan fatal, perceraian, atau kematian orang yang kita cintai. Mengapa ada orang yang mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup, sedangkan ada orang lain yang mudah terguncang walaupun kesulitannya mungkin tidak seberapa berat? Salah satu rahasianya ada pada kondisi resiliensinya. Istilah resiliensi banyak dikenal dengan istilah ketahanan, kelenturan, daya lenting, atau daya pantul. Resiliensi berkaitan dengan upaya melewati rasa sakit dan kekecewaan tanpa membiarkan mereka menghancurkan semangat Anda. Resiliensi adalah kemampuan untuk secara mental atau emosional mengatasi krisis, serta kembali ke status sebelum krisis dengan cepat. Orang yang resilient bukan cuma akan mampu melewati pengalaman buruknya, tetapi juga bangkit kembali dari pengalaman-pengalaman sulitnya dan bergerak menuju pencapaian tujuan mereka. Mereka sangat dimungkinkan mengalami pertumbuhan pribadi yang mendalam, sehingga menjadi individu yang lebih baik daripada sebelum diterpa masalah besar. Untuk menjadi resilient, diperlukan proses, dan itu harus dimulai sejak seseorang masih sangat muda. Karena itu diperlukan faktor protektif atau faktor lingkungan yang menunjang usaha seseorang untuk menjadi lebih resilient, sehingga kelak dia bisa melakukan upaya yang lebih positif dalam menghadapi beragam kesulitan dan penderitaan. Keluarga yang rukun, utuh, dan saling cinta, program pendidikan yang berimbang dalam pengembangan aspek kognitif, konatif, dan psikomotorik, masyarakat yang saling peduli dan senang memberikan dukungan sosial, serta kebijakan sosial yang adil dan merata adalah beberapa contohnya. Di sisi lain, kepercayaan dan keyakinan diri, harga diri, dan konsep diri individu juga merupakan hal-hal penting untuk mengembangkan resiliensi. Individu yang lebih optimis, berpengharapan, serta memiliki rasa humor yang kuat, ulet, berpersepsi tepat tentang kegagalan, mau belajar tentang hal-hal baru, fleksibel dan mampu beradaptasi secara positif, mampu berkomunikasi dan menyelesaikan masalah secara efektif, serta mampu mengatur emosi, adalah orang-orang yang lebih resilient dalam menghadapi kesulitan besar dalam hidupnya. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan resiliensi. Pertama, bangun hubungan baik dengan orang-orang terdekat yang empatik dan berpengertian, yang dapat mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian di tengah kesulitan. Temukan orang yang dapat dipercaya dan berbelas kasih, yang memvalidasi perasaan Anda, yang akan mendukung keterampilan resiliensi Anda. Rasa sakit akibat peristiwa traumatis dapat membuat beberapa orang mengisolasi diri mereka sendiri, tetapi penting untuk menerima bantuan dan dukungan dari mereka yang peduli dengan Anda. Anda juga dapat bergabung dengan kelompok tertentu yang dapat memberikan dukungan sosial dan membantu Anda untuk kembali berpengharapan. Kedua, lakukan perawatan diri yang memadai. Gaya hidup yang positif dengan nutrisi yang tepat, tidur yang cukup, asupan cairan yang memadai, dan olahraga teratur dapat memperkuat tubuh Anda untuk beradaptasi dengan stres dan mengurangi dampak emosi seperti kecemasan atau depresi. Hindari godaan untuk mengkonsumsi alkohol, obat-obatan, atau zat adiktif lainnya. Fokuslah pada sumber daya tubuh Anda untuk mengelola stres daripada berusaha menghilangkan rasa tertekan sama sekali. Ketiga, praktik spiritual seperti doa atau meditasi juga dapat membantu orang membangun koneksi dan memulihkan harapan, yang dapat membuat mereka prima untuk menghadapi situasi yang membutuhkan ketahanan. Anda juga dapat menulis jurnal sambil merenungkan berbagai aspek positif dari hidup Anda dan mengingat kembali hal-hal yang masih bisa Anda syukuri, bahkan selama masa-masa sukar Anda. Satu lagi, terapkan pengampunan, khususnya jika ada orang-orang yang melukai hati Anda. Anda berhak untuk menjalani hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih sukses. Keempat, bantulah orang lain, misalnya dengan menjadi sukarelawan atau menjadi supporter bagi teman yang membutuhkan. Ketika Anda menolong sesama, rasa harga diri yang sehat akan bertumbuh, yang dapat menolong Anda untuk menumbuhkan resiliensi Anda sendiri.
Kelima, bersikap proaktif. Adalah penting untuk mengakui dan menerima emosi Anda selama masa-masa sulit. Namun sikap proaktif penting untuk membantu Anda mengembangkan penemuan diri Anda. Anda perlu berinisiatif dan memotivasi diri selama masa stres dalam hidup Anda untuk meningkatkan kemungkinan Anda bangkit kembali. Bangunlah tujuan yang lebih mungkin Anda gapai dalam kondisi sekarang. Usahakan mencari dan menemukan peluang baru. Anda pun sering mendengar kisah-kisah di balik tragedi atau kesulitan besar, bukan? Kisah-kisah orang biasa yang didorong ke dalam keadaan yang sangat menantang, membuktikan bahwa bencana dapat diatasi dan bahkan dapat membuat seseorang menjadi lebih kuat. Keenam, kembangkanlah sikap dan sifat baru untuk meningkatkan resiliensi Anda. Keyakinan diri, sikap optimis, dan berpengharapan baru sangat menolong untuk melampaui masa yang sukar. Anda yang selama ini kurang mampu mengekspresikan diri secara lisan atau tulisan, belajarlah agar di kemudian hari Anda mampu melakukannya dengan lebih baik. Bukankah komunikasi adalah salah satu kemampuan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup? Anda yang selama ini belum mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dengan tepat, belajarlah untuk menjadi individu yang lebih efektif dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan beragam hal lebih cermat. Anda yang belum terampil mengelola emosi dan pikiran Anda, usahakanlah sesuatu agar kemajuan Anda menjadi lebih nyata. Memang tidak seketika perubahan besar itu terjadi, tetapi perlahan-lahan ada kemajuan yang bisa Anda syukuri dan rayakan. Ketujuh, milikilah pikiran yang lebih sehat. Cobalah untuk mengidentifikasi pikiran Anda yang tidak rasional. Selanjutnya, adopsilah pikiran yang lebih realistis. Anda mungkin tidak dapat mengubah peristiwa yang sangat menegangkan, tetapi Anda dapat mengubah cara Anda menafsirkan dan meresponsnya. Terima perubahan karena krisis atau peristiwa menegangkan sebagai bagian dari kehidupan. Tujuan atau cita-cita tertentu mungkin tidak lagi dapat dicapai sebagai akibat dari situasi yang merugikan dalam hidup Anda. Menerima keadaan yang tidak bisa diubah bisa membantu Anda berfokus pada keadaan yang bisa Anda ubah. Selanjutnya, pandangan yang lebih optimis akan mendorong Anda untuk berharap akan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup Anda. Cobalah memvisualisasikan apa yang Anda inginkan. Kedelapan, belajarlah dari masa lalu Anda. Dengan melihat kembali siapa atau apa yang membantu dalam masa-masa sulit sebelumnya, Anda dapat menemukan bagaimana Anda dapat merespon secara efektif terhadap situasi sulit yang baru. Ingatkan diri sendiri di mana Anda bisa menemukan kekuatan dan tanyakan pada diri sendiri apa yang telah Anda pelajari dari pengalaman itu. Apabila Anda pernah melewati masa sukar di masa lalu, yakinkan diri Anda bahwa saat ini pun Anda akan mampu melewatinya. Mungkin dengan cara yang sama, tapi bisa saja dengan cara yang berbeda. Yang penting Anda cukup fleksibel untuk berubah dan siap beradaptasi dalam perubahan. Kesembilan, carilah bantuan. Bagi banyak orang, menggunakan sumber daya mereka sendiri dan beragam strategi yang sudah saya sebutkan mungkin saja cukup untuk membangun resiliensi mereka. Akan tetapi, kadang-kadang orang lain membutuhkan bantuan dari profesional kesehatan mental. Bantuan profesional penting Anda dapatkan jika Anda merasa tidak dapat berfungsi sebaik yang Anda inginkan atau melakukan kegiatan dasar kehidupan sehari-hari sebagai akibat dari pengalaman hidup yang traumatis atau stres. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.